Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa, dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan cek kehadiran ya. Kalian bisa on cam dan on mic saat saya panggil. Sebelum masuk pada materi, Bapak akan menyampaikan tujuan dan kompetensi dan manfaat pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati gambar dan video yang ditampilkan guru tentang materi perangkat lunak pengolah gambar vektor, peserta didik mampu menggunakan fungsi fitur-fitur pengolah gambar vektor dengan tepat dan benar. Kedua, setelah berdiskusi kelompok dengan tema gambar produk desain berbasis gambar vektor, peserta didik mampu membandingkan gambar berdasarkan fitur dengan tepat dan benar. Yang ketiga, setelah guru mempraktekkan membuat desain gambar vektor, peserta didik dapat membuat desain gambar berbasis vektor menggunakan aplikasi CorelDRAW dengan benar. Adapun yang keempat, setelah peserta didik dapat membuat desain gambar vektor hasil pengolahan, peserta didik dapat mengintegrasikan fitur dalam mengolah gambar vektor menggunakan aplikasi CorelDRAW dengan benar. Adapun manfaat belajar di sini tentang perangkat lunak pengolah gambar vektor adalah memberi kemudahan dalam mengedit foto atau gambar, mengolah dan membuat efek pada gambar atau foto agar terlihat nyata. Adapun kompetensi dasar 3.6 menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor. 3.7 menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor alat scan dalam desain. Adapun indikator pencapaian kompetensi 3.6.1 menjelaskan fungsi fitur-fitur pengolah gambar vektor. 3.6.2 membandingkan gambar berdasarkan fitur. 4.6.1 mengintegrasikan fitur dalam pengolah gambar vektor. 4.6.2 menunjukkan gambar vektor hasil pengolahan. Adapun materi pembelajaran bekerja dengan aplikasi berbasis objek. Yang pertama membuat dokumen baru, yang kedua menyampaikan dokumen, yang ketiga mengatur ukuran halaman, yang keempat membuat teks, yang kelima membuat objek, yang keenam membuat bentuk, yang ketujuh rangkuman, dan yang kedelapan penugasan. Baik anak-anak, pada pertemuan ini kita akan belajar fungsi fitur-fitur pengolah gambar vektor. Untuk materi tentang CorelDRAW sudah Bapak di-share di Google Classroom. Nanti kalian bisa mengeksplor fitur-fitur pada CorelDRAW. Nah, untuk materi yang sudah di-share akan dijelaskan oleh rekan Bapak. Untuk Bapak Kanjur dipersilahkan. Nah, terima kasih atas waktunya Bapak Khalid. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi yang akan dipelajari pada hari ini, yaitu fungsi fitur-fitur pengolah gambar vektor pada CorelDRAW. Nah, mungkin pertama-tama di sini kan kita harus mengetahui apa saja fitur-fitur yang ada pada perangkat pengolah gambar vektor, yaitu pada CorelDRAW. Nah, di sini ada fitur yang pertama, yaitu fitur membuat dokumen baru. Nah, di sini apa gunanya dokumen baru? Di sini untuk memulai dari lembar project baru atau lembar kosong yang nantinya akan dibuat untuk project dari awal. Terdapat beberapa cara untuk membuat lembar kerja baru. Satu, menggunakan welcome screen, yaitu dengan mengklik pada gambar new di sini. Nah, yang kedua menggunakan ikon new toolbar atau menu new file yang terdapat pada contoh di gambar di kanan. File terus klik new. Dan selanjutnya menggunakan shortcut keyboard yaitu Ctrl plus N untuk membuat dokumen baru. Nah, selanjutnya fitur apa lagi? Nah, yang kedua adalah fitur menyimpan dokumen. Nah, menyimpan dokumen ini digunakan untuk menyimpan dokumen yang telah kita buat atau project design yang telah kita buat di CorelDRAW atau pengolah gambar vektor. Nah, untuk menyimpan dokumen baru ini langkahnya adalah satu, klik menu file,
pilih submenu, pilih save atau save as, arahkan kursor pada kotak file name, tulis nama file yang diinginkan sesuai nama yang ingin diinginkan. Kelima, arahkan kursor pada tombol save, kemudian klik save. Jangan lupa pilih direktori yang akan dituju untuk menyimpan file tersebut. Nah, selanjutnya pada fitur mengatur ukuran halaman. Di sini untuk mengatur halaman pada lembar kerja dari Microsoft dari CorelDRAW ini untuk mengatur ukuran halaman atau project yang akan kita buat. Dan cara mengubah ukuran halaman adalah sebagai berikut. 1. Buka dokumen baru, arahkan kursor pada menu layout, arahkan kursor dan klik kiri pada sub menu page setup, lakukan pengaturan posisi kertas, jenis kertas dengan cara klik sesuai dengan yang kita kehendaki, sesuai pada gambar di kiri bawah ini. Nah, selanjutnya fitur apa lagi? Di sini ada membuat teks. Nah, di sini membuat teks, langkah-langkahnya cukup mudah sebagai berikut. Buka dokumen CorelDRAW atau dokumen yang telah dibuat, lalu klik text tool yang berada pada toolbar. Pilih jenis huruf menggunakan font list dan ukuran huruf font size yang ada pada properti bar. Di sini contohnya, arahkan kursor pada drawing page atau lembar halaman, lakukan klik pada drawing page, memulai ketik teks yang diinginkan, klik pick tool untuk mengakhiri proses tersebut atau dengan bisa enter. Nah, selanjutnya fitur membuat objek. Nah, di sini membuat objek sesuai keinginan kita, bisa membuat lingkaran, membuat jarum jam, membuat apapun itu dengan freehand tool pada toolbox. Nah, di sini langkah-langkahnya adalah klik freehand tool pada toolbox, pada drawing page klik tombol kiri mouse, drag ke arah yang diinginkan ke halaman page tersebut. Nah, jika sudah sesuai keinginan, tekan tombol X pada keyboard untuk mengakhiri. Nah, apabila ingin melengkungkan garis, klik shape tool, lalu tempatkan pointer pada garis yang ingin dilengkungkan. Klik kanan mouse, lalu klik pilihan to curve. Nah, selanjutnya fitur apa lagi? Nah, di sini ada membuat bentuk objek secara utuh atau sudah presisi atau misal segi 4 di sini. Nah, dengan cara kita pilih pada klik rectangle tools pada toolbox atau tekan F6 pada keyboard, pointer akan berubah menjadi tanda plus. Drag and drop mouse pada lembar kerja akan berbentuk persegi panjang atau persegi. Di sini tidak menyesuaikan ukurannya. Jika ingin membuat persegi berunsur sangkar, langkah pertama seperti membuat persegi panjang hanya saja pada saat drag tombol kiri, mouse akan sambil tekan kontrol pada keyboard. Nah, pada fitur berikutnya yaitu membuat bentuk lingkaran atau objek elips. Nah, di sini caranya sama, menggunakan klik ellipse tool pada toolbox atau dengan tekan F7 pada keyboard. Pointer akan berubah menjadi tanda plus. Drag and drop mouse pada lembar kerja akan bentuk elips. Jika Anda ingin membuat lingkaran, maka bulat penuh. Saat klik tombol kiri, mouse sambil tekan kontrol pada keyboard, lalu arahkan sesuai keinginan bentuk dan ukuran. Nah, selanjutnya fitur apa lagi ya? Nah, mungkin membuat bentuk poligon atau bintang juga bisa. Nah, untuk membuat objek poligon yaitu menggunakan klik poligon pada toolbox, pointer akan berubah menjadi tanda plus, drag dan drop mouse pada lembar kerja akan berbentuk poligon. Jika Anda ingin membuat poligon bentuk penuh, saat drag tombol kiri, mouse sambil tekan kontrol pada keyboard. Nah, selanjutnya mungkin rangkuman. Nah, di sini bisa berisi tentang apa yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu tadi penjelasan Bapak tentang materi
fitur-fitur tentang fitur-fitur pada CorelDRAW. Nah, lebih jelasnya nanti teman-teman bisa membuat rangkuman tentang membuat dan menyimpan dokumen, mengatur ukuran halaman, membuat teks, membuat objek, dan membuat bentuk. Nah, untuk materi yang sudah Bapak jelaskan, itu penjelasan lebih lanjut atau lebih rinci pada hari ini ada pada Google Classroom yang telah Bapak Khalid sampaikan tadi di awal, beserta dari video YouTube penjelasan mengenai cara pengaplikasian dari fitur-fitur dari menu software pengolah vektor atau CorelDRAW itu sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman di sini dari pembelajaran hari ini bahwasannya nanti ada tugas portofolio atau tugas harian yang harus dikerjakan oleh teman-teman dan mungkin bisa dikumpulkan minggu depan pada nomor WhatsApp Bapak atau pada Google Classroom yang telah Bapak buat. Nah, di sini jangan lupa pelajari kembali tentang aplikasi berbagi objek dengan cermat atau membuat objek pada software pengolah gambar vektor atau pada CorelDRAW. Nah, mungkin sekian dari Bapak yang dapat Bapak sampaikan pada penyampaian materi pada hari ini. Mungkin selanjutnya akan ada sesi tanya jawab oleh Bapak Khalid, dan di sini Bapak Khalid persilakan untuk bertanya jawab pada teman-teman. Baik, terima kasih. Baik, sebelum Bapak tutup pertemuan kali ini, Bapak mau tanya pada teman-teman, apa sih fungsi dari fitur toolbox? Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Untuk lebih jelasnya, Bapak jelaskan ulang ya. Fungsi toolbox adalah tempat yang berupa kotak yang berisi kumpulan tools atau alat-alat yang digunakan dalam CorelDRAW. Alus tool berfungsi untuk membuat objek berbentuk lingkaran. Objek tool berfungsi untuk menyediakan berbagai bentuk objek, misalnya persegi, bintang, dan lain sebagainya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar memanipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek, merancang gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Yang ketiga, menerapkan gambar vektor yang menggunakan fitur efek. Oke, kelas tutup. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, untuk ketua kelas bisa pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.